Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Imam Bayaki Albahri. Saya dari kelas eksekutif semester 6. Kali ini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tugas aplikasi analisis kuantitatif yang kedua, yaitu dengan berjudul pengaruh motivasi dan kepemimpinan terhadap kinerja karyawan yang dimediasi oleh kepuasan kerja di LPD Candidase. Baik, untuk hipotesis penelitiannya bisa kita lihat sendiri di sini. Ada yang pertama, terdapat pengaruh yang signifikan dari motivasi terhadap kinerja karyawan. Hipotesis kedua, terdapat pengaruh yang signifikan dari motivasi terhadap kepuasan kerja karyawan. Yang ketiga, terdapat pengaruh yang signifikan dari kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Hipotesis keempat, terdapat pengaruh yang signifikan dari kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Yang kelima, terdapat pengaruh yang signifikan dari kepemimpinan terhadap kepuasan kerja karyawan. Hipotesis keenam, ada motivasi berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja karyawan di mediasi kepuasan kerja. Ada hipotesis ketujuh, dengan kepemimpinan berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja karyawan di mediasi kepuasan kerja. Yaitu ada yang C, model penelitiannya. Baik, sekarang saya akan coba untuk membuat model penelitiannya. Pertama-tama, sebelum itu kita buat dulu proyeknya dengan judul UAS underscore AAK underscore 11920. Terus untuk modelnya kita klik dua kali, kita buat dengan judul UAS 2 AAK underscore 11920 sesuai dengan NIM saya ya. Baiklah, kita klik OK. Ya, sudah. Sekarang untuk filenya seperti biasa sudah saya beri nama dengan CSV file. Baik, sekarang kita mulai untuk membuat gambar penelitiannya seperti tadi ini ya. Baik, langkah pertama yaitu kita klik dulu variabel latennya ini, kita klik di sini. Yang pertama 1, terus 2, 3, 4. Baik, sudah. Terus sekarang kita rapiin dulu ya, sesuaikan. Ya, dirapikan dulu. Sudah itu baru kita ganti namanya ini menjadi ganti nanti nama ini sesuai dengan instruksi yang ada seperti ini. Yang pertama yaitu kita ubah dulu namanya menjadi motivasi. Klik OK. Terus yang kedua kita ubah juga namanya menjadi kepemimpinan. Oke. Terus untuk selanjutnya yang ini kita kasih nama kepuasan kerja ya. Klik OK. Yang ini terakhir yaitu kita ganti dengan kinerja karyawan. Oke, klik OK. Baik, sekarang kita akan
memasukkan indikator-indikatornya. Yang pertama yaitu kita copy x1 x1.1 terus x1.2 x1.3. Itu kita angkat, kita bawa ke motivasi ya, seperti ini. Terus yang kedua ada x2.1 x2.2 x2.3, sama seperti tadi kita bawa ke sini juga seperti ini. Baik, terus selanjutnya M1.1 M1.2 M1.3 kita bawa ke sini juga ya. Terus yang terakhir ada Y1.1 Y1.2 Y1.3 tadi kita bawa ke sini ya. Baik, sekarang kita akan menghubungkannya jadi satu ya, sesuai dengan instruksi dari yang ini, dari hipotesis penelitiannya ya. Baik, yang pertama motivasi, kita hubungkan dulu motivasi ke kepuasan kerja. Terus yang kedua kepemimpinan, kepuasan kerja. Terus setelah itu kepuasan kerja menuju ke kinerja karyawan. Baik, nah sudah seperti ini, sudah sekarang berubah warna seperti yang di tugas saya ini, di model penelitian ini sudah berubah jadi warna biru. Baik, sekarang kita lanjut. Terus sekarang ini kita bawa ke sini. Sebentar, kita pilih dulu, kita hilangkan ini, kita bawa ke sini Y2 satu sini ya. Sudah, kalian pasti seperti ini kan, seperti sebelumnya ya, cuma kurang dirapinya lagi dikit. Ya, seperti ini, kurang lebih seperti ini ya untuk gambar modelnya. Baik, sekarang kita masuk ke yang D, pengukuran model atau outer model. Sekarang kita akan cari dulu hasilnya dengan cara kita sekarang klik untuk menghitung, terus kita klik algoritma PLS, kita tunggu. Jadi ini tidak usah diotak-atik lagi, biarkan seperti ini, langsung saja kita klik mulai perhitungan ya. Kita tunggu sebentar. Ya, sekarang sudah terlihat di sini ada hasil akhir, ada koefisien jalur, ada efek tidak langsung, pengaruh total, outer loading, outer weight, variabel latent, residual. Untuk kriteria kualitasnya ada R square, F square, validitas dan reliabilitas konstruk, validitas diskriminan, collinearity statistik atau VIF, fit model, kriteria seleksi model. Hasil sementaranya ada perubahan kriteria berhenti. Dan terakhir untuk basis datanya sendiri ada pengaturan inner model, outer model, data indikator atau dalam kurung original, data indikator atau dalam kurung standarisasi, atau data indikator dalam korelasi. Baik, seperti sekarang kita akan mencari sesuai dengan model gambar yang seperti ini ya, outer sebelum dilakukan removal. Baik, sekarang kita cari. Sekarang kita klik ini, dari hasil ada tulisan outer loading, kita klik ya. Sekarang kita lihat ada 4 titik yang berwarna merah ya.
Ini adalah outer loading. Kalian lihat sendiri, ada kepemimpinan, ada kepuasan kerja, ada kinerja karyawan, ada motivasi. Ini sudah kita dapatkan outer loading sesuai dengan yang di sini. Outer loading outer model sebelum dilakukan removal ada, yaitu seperti ini. Sekarang saya akan perlihatkan juga tabel yang ininya, gambar penelitiannya, yaitu ini dia. Sekarang dia berubah menjadi seperti ini. Oke, terus sekarang kita balik lagi ke PLS algoritma. Sekarang saya baca sedikit. Nomor 1 ada convergent validity berdasarkan loading factor dan nilai AVE. Setelah dilakukan kalkulasi algoritma pada aplikasi Smart PLS, diperoleh bahwa ada 4 indikator yang menyebabkan nilai komposit dan AVE menjadi merah. Dengan kata lain, tidak valid dan tidak reliable. Hal ini dikarenakan nilai signya lebih kecil dari 0,5 atau tidak valid, dan nilai signya lebih kecil dari 0,7 atau tidak reliable, sehingga perlu untuk dihapus. Suatu indikator dianggap valid jika memiliki nilai kolerasi di atas 0,70, namun untuk loadingnya sendiri ada 0,5 sampai dengan 0,60 masih dapat diterima dengan melihat output korelasi antara indikator dengan konstruksinya. Data awal dianggap oleh penulis sebagai berikut. Ini dia seperti ini. Ini yang tadi saya lihatkan. Sekarang yang ini adalah penulis melakukan removal pada indikator X1.3 agar penelitian bisa valid atau valid dan reliable. Setelah dilakukan removal, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Sekarang kita akan remove dia yang ada merahnya ini, yang paling terkecil dari datanya ini, yaitu 0,3525. Baik, sekarang kita ke sini, kita balik lagi ke sebelumnya. Ini X1.3 nya kita tadi kan seperti yang tadi di sini kan X1 motivasinya, yang di X1.3 ini paling terkecil, jadi kita akan remove dia. Begini caranya. Ini dia, kita klik kanan, habis itu kita hapus. Ya, seperti ini. Terus kita seperti biasa kita hitung lagi algoritma PLS. Terus tidak usah diotak-atik lagi ya, langsung aja kita mulai perhitungan. Ya, sekarang kita cek lagi outer loadingnya. Ya, sekarang tinggal tersisa tiga indikator yang berwarna merah. Dan sesuai dengan seperti ini dia. Di sini sih saya belum perbaiki, sini sebenarnya ada 3 yang merah, saya belum perbaiki di sini, nanti saya akan perbaikin. Terus apa namanya, untuk validitas dan reliabilitas validitas dan reliabilitasnya itu seperti ini. Kepuasan kepemimpinannya dan ada 2 merah, dan kepuasan kinerja ada juga merah 2, dan di motivasi ada 2 merah, dan sesuai dengan yang digambar ini ya, ada 6 jadinya yang merah ya, seperti ini. Baik, saya lanjutkan. Sekarang dan ini mode penelitiannya ya, saya akan kasih lihat yang setelah saya hapus tadi. Jadi seperti ini dia, sama seperti ini ya. Baik, saya lanjut, tidak membuang-buang waktu. Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu uji reliable menggunakan nilai composite reliable. Baik,
kita kembali lagi ke sebelumnya. Kita cari uji reliabilitas menggunakan nilai composite reliable. Ini dia. Ya, ini dia. Seperti ini. Nah, kita tunggu tadi akhirnya muncul seperti ini, reliabilitas komposit. Dan sama seperti ini dia. Ya. Yaitu kinerja karyawan lebih, ya kan, seperti ini, seperti sama dia, sama dengan, dan sempat tadi ditarik kesimpulan yaitu mengenai composite reliability. Hasil di atas menunjukkan bahwa seluruh nilai variabel memiliki reliabilitas komposit yang baik jika memiliki composite reliability lebih besar dari 0,7. Sekarang kita masuk ke yang E, yaitu evaluasi struktur model atau inner model. 1. Makna dari koefisien determinasi atau R-square. Nah, sekarang kita cari R-square-nya. Ya, ini dia R-square. Nah, jadi R-square-nya ada seperti ini ya, sama seperti yang sebelumnya, 0,52. Ya, sama. Oke. Dan dapat ditarik kesimpulan yaitu nilai R-square pengaruh secara bersama-sama atau simultan X1 dan X2 terhadap Y adalah sebesar 0,562 dengan nilai adjusted atau R-square 0,5/9. Maka dapat dijelaskan bahwa semua konstruk eksogen X1 dan X2 secara serentak mempengaruhi Y sebesar 56%. Oleh karena adjust R-square lebih dari 33% namun kurang dari 67%. Maka pengaruh semua konstruk oksigen X1 dan X2 terhadap Y termasuk moderat. Sedangkan nilai R-square pengaruh secara bersama-sama atau simultan X1, X2, M terhadap Y adalah sebesar 0,190 dengan nilai adjust R-square 0,153. Maka dapat dijelaskan bahwa semua konstruk eksogen X1, X2, dan M secara serentak mempengaruhi Y sebesar 19%. Oleh karena adjusted R-square kurang dari 33%, maka pengaruh semua konstruk eksogen X1 dan X2 terhadap Y termasuk lemah. Baik, yang kedua ada pengujian signifikansi dari hipotesis langsung dan tidak langsung. Untuk melakukan pengujian signifikansinya dari hipotesis langsung dan tidak langsung ini, kita akan mencari dulu dengan cara ya seperti ini ya. Sekarang kita buka lagi sama PLS-nya. Terus kita buka lagi ini. Kita cari lagi menghitung. Terus kita pilih bootstrapping. Setelah itu ini kita tidak usah apa-apa kan, kecuali ini jenis tes ini kita ubah jadi 1 ekor. Oke, sekarang kita mulai perhitungannya ya. Kita tunggu sebentar. Oke, ya udah muncul. Baik, seperti yang tadi saya bicara, seperti sesuai dengan yang tadi koefisien jalurnya sekarang kita cari, yaitu ini dia, ada di atas koefisien jalur. Kita klik, hasilnya seperti ini. Oke, ya, sekarang ini dia koefisien jalurnya. Ada 3 saja.
jadi tidak sesuai dengan yang sebelumnya saya buat. Sudah sama, tapi berdasarkan pengujian ini menggunakan dasar pengambilan keputusan jika hipotesis diterima jika si P value lebih kecil dari 0,05 dan T statistiknya lebih besar dari 1,9 dan sebaliknya. Selanjutnya, penulis melakukan penyusunan tabel hipotesis berikut nilai signifikansinya. Dari hipotesis yang saya dapat, yaitu dari yang hipotesis pertama, terdapat pengaruh yang signifikan dari motivasi terhadap kinerja karyawan. Tes statiknya atau p-valuesnya 0,371 atau 0,355 sesuai dengan konstruksinya tadi. Jadi kesimpulannya hipotesisnya nomor 1 nih, hipotesisnya ditolak. Untuk yang nomor 2, hipotesisnya diterima, dan hipotesis yang ketiga diterima, hipotesis 4-nya ditolak, hipotesis 5-nya diterima, hipotesis 6-nya diterima, dan hipotesis ke-7-nya juga diterima. Jadi yang hipotesisnya ditolak cuma nomor 1, nomor 4 saja. Untuk nomor 2, 3 sama 5, 6, 7 hipotesisnya diterima, kesimpulannya semua diterima. Ya. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata yang disengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih dan selamat malam.